Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap mendengarkan firman Tuhan yang kami mau pegang sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini cuma kata-kata, diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Usai mengunjungi dan mendoakannya di rumah penampungan usia lanjut itu, Nyonya Shirley, nama samaran, menepuk bahu lalu memeluk saya serta berkata lirih, "Kamu telah menjadikan hari ini spesial bagiku." Ucapannya membuat saya pulang dengan hati riang, bersemangat dan bersyukur. Rupanya kehadiran saya ikut mewarnai harinya. Sebaliknya, kata-katanya menyemangati saya untuk menjalani hari itu. Kata-kata bukan hanya sekedar kata, oleh kata peristiwa tercipta. Penyembuhan anak pegawai istana berlangsung tanpa perjumpaan fisik antara Yesus dengan si sakit. Penyembuhan itu terjadi melalui 3 kata, "Pergilah, anakmu itu hidup." Apabila kata-kata manusia saja sanggup menciptakan peristiwa, apalagi yang terucap dari mulut Tuhan penuh kuasa. Tatkala mendengar kata-kata itu, pegawai istana ditentramkan hatinya dan menjadi percaya. Bukan hanya itu, jauh di kediamannya, anaknya yang nyaris mati menjadi sembuh tepat pada saat Yesus mengucapkan kata-kata itu. Sapaan santun mengawali hubungan. Janji suci pernikahan nyatakan api cinta. Lirik lagu menghibur hati yang sedih. Bisik doa sanggup mengantar kepergian seseorang kembali ke pangkuan Bapa. Kesaksian yang menggugah mampu mengubah jalan hidup seseorang.
kata-kata itu ampuh dan berdaya cipta. Pakailah dengan bijaksana, jadikanlah penuh makna. Banyak orang di sekitar kita hidupnya turut ditentukan oleh ucapan yang meluncur dari bibir kita. Waktu anak pertama saya berusia remaja, sejak SMA sampai masa awal-awal semester kuliahnya, saya sering marah dan kesal karena kenakalannya. Sampai firman Tuhan mengingatkan saya bahwa kata-kata kita punya kuasa. Lalu saya dan suami sepakat confess firman Tuhan sambil menumpangkan tangan di atas kepalanya setiap pagi. Kami katakan, kamu adalah anak raja, kamu adalah kepala dan bukan ekor, kamu adalah pemenang. Takut akan Tuhan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan memberi keberhasilan. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba perilaku anak saya berubah. Dia mulai serius dan bertanggung jawab dalam menjalani kuliahnya. IP-nya yang tadinya pas-pasan tiba-tiba berubah menjadi naik dan semakin bagus. Bahkan dia berhasil lulus ujian sarjananya dengan skripsi mendapatkan IP 4. Saya sangat bersyukur. Terbukti kata-kata yang mengubah perilaku anak saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kata-kata kita bisa memberkati atau malah sebaliknya. Pilihlah setiap hari siapa yang akan kita berkati dengan ucapan mulut kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan mengingatkan untuk kita semua berhati-hati dalam berkata-kata. Karena apapun yang keluar dari mulut kita bisa berdampak terhadap orang lain. Biarlah kami mau belajar terus berkata-kata positif, melepaskan kata-kata berkat sehingga kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.